Halo Sobat Sporty, bertemu lagi dengan Ripan Pradipta dan rekan gua yang sangat ganteng ini Junior Sumantri di Sportcast-nya 77, Sportcast Idola Kaula Muda. Idola Kaula Muda. Bawa bapak gak boleh berarti? Hah? Boleh, bebas semua kalangan. Dan jangan lupa untuk memfollow semua media sosial kita karena di sana banyak aktivasi yang menarik. Ada kuis-kuis berhadiah, terus ada apa lagi ya? Ada, pokoknya follow deh, banyak yang menarik. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share. Sport 77 official. Betul sekali. Dan kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kantor sebenarnya. Jadi, Danila Dil. Wah, udah pada make up semua tadi. Pada kamar mandi, Tacep lo ngapain Tacep? Bentar pakai lip gloss gitu. Kita sambut Danila Rian. Yeay. Danila selamat datang di Sportcast 77. Selamat datang. Ci, ya. Lo panggilnya tapi Cici ya, seringnya dipanggil Cici coach. Cici ya. Cici, oke. Dan ini ada yang mau disebut namanya satu persatu? Pokoknya tadi pas aku masuk ada dikasih tahu sama kamu siapa namanya Joni tadi ya? Iya. Uno. Johnny. Kalau ini sih gue udah tahu lo dari dulu sih. Lupa. Itu ada beberapa cowok yang ada di dalam satu ruangan terus pada gini-gini semua. Wah iya. Tadi ada satu cowok yang emang nungguin lo datang doang, habis itu dia balik. Yang tadi itu kenalkan ini yang sleazy, terus satu lagi kan ada tuh. Nah itu dia pengen nungguin lo naik, kenalan, habis itu pulang. Astaga. Gila, keren, sekeren itu dan Iya. Gila. Dari Bengkulu ya dia. Hah? Apa nih? Yang tadi. Oh Bengkulu. Langsung pulang ke Bengkulu. Serem amat itu. Kan kita tahu nih Danila tuh nyanyi, bisa main gitar, jago. Nggak jago sih kalau itu. Aku akuin aku nggak jago sih. Tapi paling nggak di foto ada kerennya dikit. Keren. Tapi yang banyak kita nggak tahu Danila itu suka banget main games. Nah, lu kan gamer sejati. Tadi barusan pas ngobrolnya lu bilang nih ada manggung aja. Aduh, gue masih pengen main games aja. Wow. Tapi lu separah itu bisa main gamesnya. Iya, dulu tuh sempet dipanggil guru BP sering karena nggak masuk sekolah karena main game. Waduh. Jadi kalau udah main PS terus begadang kan sampai jam 6 pagi terus udah kayak jam 7 masuk lagi. Terus lo nggak masuk? Kadang aku tidur, kadang aku masuk tapi nggak mandi. Itu wajar sih. Ya habis main games juga lo nggak berharap apa juga. Udah minyakan gitu kayak ngantuk sampai sekolah kayak ini ngomong apa sih ini guru nggak ngerti, udah itu doang. Jadi itu salah separah-parahnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang main game terus ada manggung masih ada tuh kayak tar dulu bisa gak sih gitu. Tapi itu nyokap tahu lo main games? Tahu, dia tahu aku kalau bolos pasti di rumah. Oh, gitu. jadi nggak apa-apa sama nyokap? Nggak apa-apa, diomelin sih kayak kalau lo ada apa-apa gue nggak ikut tanggung ya, itu urusan lo ya. Oke mah. Ini berarti lo kelas berapa? SMA. Wah, iya nggak apa-apa lah ya kalau itu. Nggak apa-apa. Main dari SMP sebetulnya. Iya. Games apa sih, Ci? Kalau yang SMA yang bikin kacau sih waktu itu Silent Hill, Fatal Frame, banyak dari konsol sih sebetulnya. Cuman kalau waktu SMP banyak main, ada Ragnarok, ada Tantra, ada Gunbone kayak gitu. Banyak ya. Itu RPG ya. Kalau gitu kategorinya RPG ya berarti ya. Gamers. Wow. Betul. Berarti lo dari SMP udah main tuh. Udah main. Dan udah segila itu. Lumayan. Bukan musik dulu berarti. Bukan, aku malah nggak ada kepikiran. Padahal keluarga musik semua kayak Om Dian Pramana Putra kan? Iya. Iya. Cuman nggak mau jadi musisi malah dulu. Sejujurnya, aku nggak tahu pengen jadi apa. Terus pengen jadi penulis, pengen jadi sutradara, sampai pengen jadi atlet tenis meja. Wih, ini pingpong daripada yang lain. Kenapa tiba-tiba pingpong? Gak tahu karena mama tuh dari kecil dia tuh olahraga terus. Jadi misalnya aku mau pergi sekolah waktu SD, dia tuh selalu jogging di depan. Atau angkat beban dan lain sebagainya sambil dengerin disco gitu kan, Sade atau apa asik. gitu. Elunya ngapain? Ke sekolah. Ke sekolah, terus gak lama dia nganterin. Terus abis itu pas SMP dia bilang, perempuan harus bisa olahraga nih, kata dia gitu.
Terus dulu dia tuh volley banget lah, volley dan basket di sekolahnya, yang mana sekolahnya itu jadi sekolahku juga waktu SMP. Oke. Akhirnya dia bilang kalau lo nggak suka volley, lo nggak suka basket, at least lo main pingpong deh karena teriaknya bagus. Oh toh. Tapi akhirnya bisa main pingpong, Cik. Bisa. Oh, bisa. serius lu? Serius. Nanti kita bikin kejuaraan ya. Bukan yang kayak rusuh gitu ya, main tapi ya main dengan speed yang nggak terlalu cepet juga sih. Oh, tapi masih bisa sampai sekarang? Masih bisa. Gile. Games, main pingpong lagi. Aduh ampun. Nih kalau lu main pingpong tuh berarti dari SMP udah bisa? Udah bisa. Diajarin Mama. Sama volley. Volley lo bisa? Volley. Itu main di mana sih, Cik? Di rumah maksudnya? Kalau pingpong di rumah dulu kan suka banyak ini ya, open house gitu. Jadi orang-orang rumah kayak di rumah main pingpong atau apapun. Jadi mama otomatis langsung ngajarin karena dia emang suka olahraga banget. Olahraga banget. Iya. Kalau volley di komplek? Volley di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah. Terus gara-gara dulu kan kalau guru kan udah nih yang tinggi-tinggi jadiin pemain basket atau apa gitu kan. Cuman aku gak suka. Suka main game karena capek kan, gemuk. Tapi game tuh termasuk sport juga gak sih menurut lo? Brain sport kali. Tapi iya ada sportnya juga. Karena sekarang ada e-sport ya, maksudnya. Iya ada e-sport juga. Itu juga bisa sebenarnya. Dan gue tuh kalau dulu gue termasuk ini sih, gue termasuk nggak bisa diem. Kalau gue main bola bisa, main apa bisa, malah pingpong gue malah nggak bisa. Oh. Nah berarti lu musiknya tuh dari mana berarti? Kapan mulainya? Iya. Gue tahu lu kan di ojok-ojokin, ayo dong lu nyanyi bikin album gitu yang setahu gue. Itu pas kelas berapa ya? Kayak kelas 5 SD deh, tiba-tiba kayak udah nyanyi aja gitu. Kamu udah gede jadi penyanyi kok pokoknya. Sampai, ini nyokap. Sampai akhirnya dipaksa bikin album yang tadi itu aku nggak mau. Sampai ketemu sama Lava sih sebetulnya, dia yang ngerubah semua perspektif aku soal musik gitu. Karena kalau mama kan kayaknya lu kalau nyanyi tuh diva apalah gitu yang kayak kayaknya enggak deh kayak gitu deh. Tapi nyokap bukannya jazz ya ininya? Iya sih, cuman dia tuh dia pingin dia tuh pingin anaknya tuh jadi frontman dalam sebuah sistem lah intinya gitu. Baik itu musisi atau dia bahkan mau aku jadi presenter malah dulu tadinya. Cuman maaf emang nggak bisa segini doang. Ya udah. Apaan segini doang? Dia mau banyak soalnya. Followers lu bejibun. Nggak segini doang. Tapi udah nggak aktif sekarang, sedih banget sejak COVID. Masa sih? Lu tapi manggung terakhir kapan berarti? Baru kemarin ada acara internal di coffee shop gitu. Yes. Ya tapi emang berarti musiknya lu sebenarnya dari SD sudah dikenalin. Sudah dikenalin, tapi baru sadar kalau ternyata aku bisa bikin dunia sendiri gitu. Itu pada saat ketemu sama Lava. Oh, harus dijelasin dong Lava tuh siapa? Lava tuh Lava tuh jenius menurut gua ya. Dia tuh salah satu produser yang sangat jenius. Kalau pertama kali gua ketemu ya itu yang gue cerita, kita main di mana sih, GKJ apa kalau nggak salah ya, lupa gue. Pokoknya itu acara tentang tempo dulu, terus gue ketemu Lava di situ. Lava gitu, terus gue tahu dia dari teman gue kan, Iga namanya. Tapi pas gue tahu, gue denger lagu-lagunya Danila ternyata ada kolaborasi juga sama Lava, itu mencengangkan. Jadi Lava itu ibarat apa ya, pelatih, guru. Coach banget. Coach Lava. Kayak lu lah. Dan Lava tuh berarti impactnya sebesar itu di hidup lo semua. Besar banget. Kita kayak apa ya, kayak dewasa bersama gitu. Karena Lava tuh idealis banget kan. Terus dia tuh terkadang saking senimannya dia tuh lupa kalau dia tuh harus hidup sebagai manusia yang tahu realitanya kayak gini. Serius? Dia tuh ngilang banget kan. Misalnya dulu tuh aku sempat ada beberapa tahun tinggal sama Lava, dari yang kita berdua gak bisa beli kipas AC, kita pakai kipas angin. Terus dari yang manggung kayak cuman dapat sekian, terus Lava beliin aku makanan, sisihin, terus Lava kayak nabung buat beliin aku bedak buat make up lah segala macam kayak gitu-gitu. Jadi emang susah seneng bareng, cuman emang dia kalau bangun tidur gitu suka yang bengong 45 menit. Ini Lava banget.
Sampai sekarang juga masih bengong. Sampai sekarang kayaknya. masih masih bengong. Tapi itu SMA. Sampai sekarang masih Iya, masih bengong. Tapi semua laki-laki gitu, sukanya bengong doang. bangun tidur. Itu SMA udah ngeband belum? SMA belum. Belum ngeband berarti. Masa belum ngeband? Itu sempet SMA tuh masa-masa suram yang paling gak jelas sih menurut aku. Aku gak pernah suka Karena lu main masa game. itu wah hancur deh, masa hancur. SMP pernah ngeband. Awalnya disuruh jadi pemain piano kan. Karena dia tahu di daerah rumah situ cuman rumah kodong yang suka bunyi sama tetangga nih. Jadi dipikirnya bisa. Gak taunya udah main piano, dia malah bilang, kayak suara lo bagus deh Dan, gimana kalau nyanyi aja? Hah? Nyanyi? Oke, lagu Coklat. Akhirnya nyanyi. Yang mana? Apa itu? Merah Putih. Iya iya. Bendera. Sama Audio Slave. Terus abis itu, wah Audio Slave ini kan agak jauh penyanyi juga ya. cowok. Jauh, iya emang jauh banget sih Kak. Itu apa SMP? SMP. Berarti SMP udah manggung. Enggak, baru ngeband doang. Di studio yang Oh, di kecil studio. banget. Mungkin seperempatnya ini. Sama anak-anak SMP juga. Sama anak-anak kuliah kayaknya deh. Jadi entah kenapa aku gak tahu bisa berteman dengan mereka lah intinya. Karena tinggal deket rumah. Oh, tinggal dekat rumah. Gila, Audio Slave lagu yang mana? Like a Stone apa? Gila. Itu yang pasti ada di MP3 bajakan. Zaman dulu banget tuh ya. Suka banget lo pasti ya. Iya. So, kalau lo misalkan main game lo masih aktif sampai sekarang. Cuman lo lebih prefer PC, konsol atau konsol? Soalnya PC teteku gak gede gitu loh. Jadi percuma. Iya juga. Bagi teman-teman. Nggak, nanti di kolom komen ada untuk pembesar. Gitu. Iya juga ya. Kenapa ke situ ya? Kalau game yang paling lu suka nih sepanjang masa. Wah. Menurut Danila tuh yang versinya Danila tuh yang paling keren. Game yang aku suka sepanjang masa ya. Sebetulnya yang paling keren itu entah kenapa Silent Hill menurutku tuh keren. Silent Hill. Karena Silent Hill PS4. Silent Hill dari PS1. Dari PS1. Dari PS1. Dia apa ya? Psychological horror gitu. Ada ceritanya yang tidak terlalu fantasy, masih terlihat oh ini kayak beneran nih. Kalau Resident Evil kan ada bioweapon segala macem kan. Tapi kalau Silent Hill menurut aku lebih gitu sih. Lebih. Gue tuh senyum-senyum. Ngerti. Silent Hill. Yang mana? Itu game bola Kak sebetulnya. Apa? Mana ada. Betul itu game bola Kak. Masa winning. Gue ada tadi oke Silent Hill. Jadi Silent Hill tuh kayak game horror gitu loh. Iya itu game horror. Gila dia. Si tahu, si paham. Tapi Itu di semua game tuh yang tadi disebutin tuh, kira-kira lo pernah nggak melihat ada orang main bola? Pernah. Di game ya maksudnya? Di game pernah. Dan lo menemuin keseruannya nggak di situ? Aku pernah main game bola dulu di rumah. PS ya. PS. Sebenarnya seru sih, tapi mesti cari lawan yang bener-bener pas menurut aku. Lawan main. Kadang ada yang emosian gitu loh mainnya. Misalkan kayak kalah, anjing udah gue nggak bisa udah terus cabut misalnya gitu. Cuman waktu itu pas main sih, aku pribadi merasa seru-seru aja sih main game sepak bola. Sepak bola, emang lo bisa? Bisa Serius. Main gamenya bukan main sepak bolanya kan. PS-nya ambil. Coba. Main sekarang. Kalau ada game yang lain dia jadi main nih nggak jadi podcast. Berarti lu di rumah ada PS dari SMP, dari SD kali? Dari itu PS SMP berarti. Dari SMP. Udah ada PS. PS berapa tuh? Taruh. Dari SD deh yang main Harvest Moon. PS ya dari SD lah. Udah ada tuh. Udah ada. Crash Bandicoot lu main juga dong? Main dong. Waduh. Semua main tuh. Semua main deh. Pepsi Man Memori juga itu, semua main. memori itu. Pepsi Man. Gila lu gamers banget berarti ya? Dikit lah. Enggak lah, enggak dikit lah itu. Kalau gamers harus balik lagi harus. Aduh, bener juga sih. Nah menurut lo apa persamaan pemain bola dengan games? Nah. Kerennya gue tiba-tiba ke situ persamaan. Pemain bola dengan gamers yang pasti strategi sih menurutku sih. Asik. Strategi. Strategi. Ya. Tapi bener gak?
Oh, Coach. bener. Bener Bener gak nih Coach? Bener. Fisik juga kali ya. Ini podcast apaan sih? Tapi fisik juga coach. Kalau begadang kan itu termasuk fisik. Beda ya. Kalau di lapangan kan lari-lari. Kalau ini nggak usah lari-lari. Lari-lari pikiran doang. Sama-sama bersenang-senang lah kali. Wah, keren banget itu. jawabannya. Iya. Oke. Lo punya apa lagi nih? Itu udah nggak usah dibaca lah ya. Apa? Tapi aku pernah loh waktu itu main bola sama tetangga depan hujan-hujan dan itu disuruh mama. Itu SD, nih, SD. Waktu kapan ya? SD apa SMP aku lupa. Nggak mungkin SMA dong. Kayaknya SD deh. Enggak SMA enggak. SMA nggak mungkin hujan-hujanan Nggak lagi boleh, tuh. udah tembus soalnya bajunya. Jadi waktu SD terus kayak main hujan di sana terus nggak tahu pas di luar ada teman-teman juga. Akhirnya mereka kita pada main bola di becek-becek itu terus langsung mandi. Di situ jadi tahu gitu. Oh main bola tuh gini, kaki luka kayak segala macam dan tetek bengeknya lah. Cuman ya punya keseruan tersendiri sih. Itu salah satu hal yang paling aku ingat dari bola sebetulnya. Iya. Bola Pasti seru. hujan-hujan. Bukan begitu coach. Iya, gue tuh waktu SD disuruh mama gue hujan-hujanan. Tapi nggak main bola. Kamu hujan-hujanan sana. Main comberan. Anjir. Malah sedih. Sedih sih. Lo ada tim sepak bola yang lo tau gak sih? Gak apa-apa sebutin aja Ci. Kalau Tim tahu nggak? sepak bola itu tuh kayak apa sih, kayak tadi ya Chelsea gitu-gitu ya? Bukan ya? Gak tahu, lo nanya doang itu. Enggak, itu tapi tim udah sepak bola Chelsea bukan? aja udah yang harus lo tahu. Bukan Chelsea, begitu Rangga? Liverpool, Manchester Aduh. United gitu-gitu ya. Itu Oh, itu ada doang MU sih itu. yang aku tahu karena siapa? Torres pindah ke Chelsea. Ih, gile. Itu doang yang aku tahu. Lo tahu dari mana nih? Tapi Suarez bagus banget di Liverpool. Sebentar. Lo tahu dari mana nih? Lo tahu dari mana? Lo barusan sambil lagi jalan ke sini, siapa yang bagus? Enggak. Dulu mantanku tuh sebola-bolanya bola, dia lebih bola dari makna bola itu sendiri gitu. Jadi Wush. jadi Tapi secara pemain nggak bola? langsung- Apa? Pemain bola? Dia pemain bola dulu dia, tapi bukan atlet ya, bukan. Iya, bukan Dia cuma atlet. suka main bola biasa lah anak-anak gitu. Cuman jadi banyak tahu soal bola gara-gara dia. Terus misalnya ada pertandingan kayak nonton, terus dia join apa sih tadi aku bilang Big Reds gitu-gitu. Oh, dia Liverpool. Dia Liverpool. Oh, makanya lo tahu. Big Reds. Oh iya. Iya. Anta kalau disebut dia udah beristri. Oh iya. Kita udah di blok kita. Oh, gitu. Kita udah hancur keluarga orang. Pikiran gue nggak gitu juga sih. Siapa ya, musisi berarti? Diguling. Jadi sebenarnya rumpi ini. Ini kok jadi podcast gosip gini jadi gosip tapi sporty gitu. Asli. Nah. Ini ngapain sih dari tadi masih ya? Dan Oh, yang ini lo nggak deg-degan Oji? oh. Yang ini nggak deg-degan? Oh enggak ya? Oh suaranya emang seksi gitu ya? Suaranya kayak Brian McKnight loh. Oh, tapi dia emang penyanyi. Oh ya? Dia bisa nyanyi. Aku mau denger boleh gak sebait aja? Sebaik dong. Jadi Please. Ci, dari kemarin pas tahu lu mau datang, dia nih si Ojik nih nyetel lagu lu terus. Terus dia nyanyi gak? Oi. Ditanyain lo. Ya aku tahu pasti suaranya bagus deh. Kan suaranya seksi banget soalnya. Suaranya seksi banget. Dia lo pemain keyboard kan? Main keyboard tapi dia bisa nyanyi juga. Tapi Li menghadapi ini kan dia pernah punya cowok suka Liverpool kan. Yang notabene itu mirip-mirip gue lah gitu. Suka Liverpool itu kan ngabisin waktu tuh malam minggu berarti lu gak bisa jalan. Karena dia pasti nonton bola. Atau setidaknya lu dibawa nonbar gitu yang yang lu pasti nggak ngerti ya. Si paham. Si paham bisa. Nah itu gimana Ci? Lu menghadapi cowok yang emang bola banget gitu. Lu sebenarnya bukan prioritas sih kalau buat cowok-cowok kayak kita tuh. Walaupun walaupun sekaliber Danila, tapi itu belum. Bukan ya? Iya belum. Sepak bola nomor 1 bagi kami, Ci. Itu betul sih tapi memang. Tapi waktu itu aku nanggepinnya cuman menonton bola. Yang penting beliin gue makanan yang banyak. Gampang ya. Udah.
Karena aku suka makan dan pasti kan dia nggak ngerti itu ngobrolin bola dengan segala energinya lah ya gitu. Ya udah dia ngobrolin bola, aku makan aja. Yang penting makan, minum susu, enak. Gimana lu bisa tahu Suarez itu? Gue Karena masih dia amazed cerita, sih. jadi kadang aku suka kayak nanya, ini apaan sih? Ini gimana sih? Ini apa namanya? Oh itu namanya offside. Ini apa? Ini gini. Oh itu sebabnya kenapa ada orang dibilang mulut lo offside kayak gitu. Karena ada sistem lo gini. Oke. Terus dia jadi ngejelasin. Terus dia jadi misalnya ada momen yang kayak anjing misalnya gitu ya dia. Kenapa ada apa? Aku kayak tanya. Ya ini pemain yang paling bagus tapi dia pindah ke Chelsea itu tadi makanya cukup apa namanya membekas gitu. Oh gitu, terus sampai dia ngasih tahu beberapa pemain apa di Indonesia juga dia beberapa ngasih tahu, jadi ilmunya juga sebetulnya lumayan banyak sih aku dapat. Gue tuh pengen tahu siapa sebenarnya sih. Apanya nih? Orang itu? Si mantan ini. Oh ya? Bener? Enggak, siapa ini? Oh pengen tahu. Enggak usah lah. Oh enggak usah. Enggak usah sebut-sebut gue lah. Gue udah ada istri. Dia dari tadi dia hargain gue sebenarnya sama istri gue jadi. Ini Oji. Loh. Jadi ada istri. Ini benar mbak istrinya. Coba berdiri dulu. Kirain tadi dibilang itu istrinya. Tapi Ci, lu pernah ngebeliin gak sesuatu yang berbau sepak bola berarti ke cowok lu? Kan lu tahu dia ngefans banget tuh. Ya bener juga. Misalnya sama Torres tuh. Enggak pernah. Bukan cowok yang berbakti berarti. Karena kayak apa ya? Mungkin dia tahu banget sampai aku pingin ngasih surprise tuh kayak mesti belajar dulu gitu. Sayang kalau misalnya aku ngasih sesuatu yang ternyata aduh nih barangnya sebenarnya jelek, nggak dipakai gitu. Jadi nggak pernah. Jarang ngasih hadiah aku ke laki-laki. Oh iya? Tapi Lava tuh suka bola gak sih? Lava dulu dia kayak sempat ngomongin bola deh. Tapi gak terlalu in-depth deh. Tapi kalau misalkan Lava itu sebagai pelatih lo nih. Kan dia yang setahu gue lo dikenalin sama Lava. Kalau gak salah ada 2 ya waktu itu ya. Lava dan Aldi kalau gak salah. Tapi lo lebih prefer ke Lava. Betul. Dia itu tipe anak. Tuh anak kan jenius banget ya. Dan dia tuh menciptakan seorang Danila tuh seperti apa sih? Wah. Itu malah sama dia tuh lebih dilepasin sama dia ya sebetulnya. Dia nggak ngebangun image Danila gitu secara langsung, cuman dia memang ngelepasin tapi dia ngejagain jangan sampai itu merugikan Danilanya sendiri dia dan tim gitu. Nice. Itu pelatih yang bagus tuh. Oke. Oke. Gue satu-satunya tahu Danila apa coba? Apa? Dia temennya Eko Sakti ini 3 pagi. Astaga. Jadi sejarahnya adalah di Unpad, Eko kan Unpad di Jatinangor. Pandeglang. Bukan. Pandeglang lagi. Oh iya maaf. Di Unpad itu di kelas A ada 2 manusia yang nggak lulus. Yang pertama Eko Sakti, yang kedua gua. Jadi ini temen banget nih, dia akhirnya punya band kan 3 pagi. Nah itu temennya Danila banget, jadi gue sering lihat YouTube-nya. Si Eko sampai mana sih ini? Hah? YouTube-nya Eko. Oh, bukan Danila. Terus di situ ada Danila. Iya. Terus relate ke Danila. Iya, jadi dari situ, oh siapa nih kece. Ekonya 1 menit, Danilanya sejam. Iya. Jadi itu Ci, pertama kali gue tau, ada Danila Riyadi. Gue sangka adiknya Yaris Riyadi gitu. Oh enggak. Atau siapa, ternyata ini dia. Temennya Eko. Iya. Dia sekarang join the club sama kita lah ibaratnya. Jadi Eko barengan ada di studio Lava juga, studio anak-anak. Dan dia juga kemarin baru bantuin. Pokoknya dia ikut join the club deh. Jadi timnya Danila juga. Sebagai orang yang sayang sama kucing di studio. Bener itu. Padahal serem ya. Padahal serem kayaknya. Gak apa-apa, yang penting hatinya. Cak Eko. Dan orang yang selalu ambisius main capsah itu dia Eko. Nah kalau misalkan kita lagi ngomongin lelaki nih, gue nggak tahu lo udah punya pacar atau belum. Banyak yang pengen tahu soalnya. Ya kan kalian. Mereka kenapa sih pengen tahu? Nggak tahu kenapa sih? Kenapa harus tahu gitu? Kalau yang pengen banget tahu yang mana nih? Ya. Aku justru kayak pengen nanya kenapa pengen tahu. Emang? Yang pakai kapucon nih. Yang ini? Yang pakai hoodie nih. Lah, Dlan.
Kenapa sih pengen tahu? Kenapa pengen tahu? Pengen tahu apa? Panik. Nah jadi apa? Kalau misalkan cowok yang deketin lo tuh lebih seperti, waduh. Oh apa deh? Jadi anak ini, yang ini nih kameramen ini. Oke, ini dia. Pernah iya betul sekali pernah tweet war sama lo di. Pernah sering ngobrol sama dia 2014 tuh ya, wow. Saya punya waktu kurang lebih 30 menit untuk terhadap di penginapan. Oh ini Fadlan kamu. Dulu kalian saling follow sampai akhirnya ada satu momen di mana Fadlan bikin tweet ngeselin dan akhirnya lu unfollow semuanya. Emang Fadlan bikin tweet yang mana? Yang Enggak Fadlan, kamu coba in frame dulu. Nah ini dia, menurut kalian orang asik tuh start pack bahasanya yang kayak gini kata Fadlan. Oh ini lo anjing sih. Oh ini itu jadi oke. Ayo mendingan kamu minta maaf secara pribadi sini sama Ratu Bintang ya. Sini. Muter. Sini dulu. Danila pengen nanya kenapa lo jawab kayak gitu. Lo bikin klarifikasi jadi, dulu Fadlan. Mereka tuh tadinya berteman akrab di Twitter. Saling follow lo Fad. Deketin dong. Danilanya ya nggak tahu lah gue siapa. Buka dong hoodie-nya. Bukan. Rambut panjang banget. Fad, jadi lu dulu gimana? Sampo lagi enak. Lu follow-followan sama Danila tadinya? Followan. Lo kok Danila bisa nge-follow lu? Nggak tahu, dia mungkin Kagum. nggak tahu. Benar. Ya mungkin waktu itu kan belum seberapa tenar namanya. Cuman saya lihat waktu itu di Taman Buaya Beat Club. Waktu manggung di TVRI Taman Buaya Beat Club. Oh iya Oke. Nah dari situ ya udah gue follow kan. Ya. Lah kok di follow back. Ya udah, ya sampai situ dari Instagram, Twitter ya gitu-gitu aja. Sampai ikutin dia sampai sekarang. Beliau ya sampai. Wow, sorry. Sekarang apa enggak? Sekarang ya kan udah lu blok. Jangan follow gimana sih? Lagi ngomong kayak gitu sih. Nah, lo. Coba kasih klarifikasi dulu dong. Kenapa lo ngomong kayak gitu? Iya. Ya itu Deket mic. kan itu gak ada salah, cuma bilang gitu doang. Bilang apa? Tapi kan lo menyakiti hatinya. Iya. Oh, saya tidak tahu kalau itu. Lo masalah gak gue blok? Enggak. Jadi gak apa-apa. Enggak di blok tapi di unfollow. Di blok kan nggak bisa ngelihat Oke. profilnya. Oh gitu. Iya. Nggak perlu. Masa sih? Kok jadi lo yang marah sih? Jadi jangan lo yang marah dong. Di sini sudah cukup. Terima kasih Sport 77. Fadlan. Udah, saya kerja lagi Mbak. Mana? Mana coba lihat. Kamera mana? Mana? Ini. Ke kamera dong. Oke. Itu hit the spot sih. Thank you sih. Gue akan follow dan minta WhatsApp lo sih kalau kayak gitu. Lo udah bukan jadi penelisik lagi, seharusnya jadi temen gue sih. Tapi nggak tahu kalau lebih ya. Tapi sih emang lu Jangan pada mau. Jangan. Kasih. bentar. Li, emang lu semikirinnya itu ya terhadap komen-komen netizen gitu. Soalnya itu sampai ya kalau gue jadi lu juga gue tendang kalau perlu. Itu kenapa sampai di unfollow? Emang lu ngebaca-bacain satu-satu terus lu kesel gitu? Ada momen dimana PMS ya? Yes. Sudah cukup menjawab kayaknya PMS gitu. Tapi memang biasanya kalau Twitter itu kan gak aku bisnisin, jadi itu emang pribadi gitu. Itu pure
aku mau cerita apa jadi kayak mainanku lah gitu. Cuman di dalam situ tuh memang sekejap banyak SJW atau apalah yang semacamnya gitu. Cuman aku pribadi ngerasa di momen itu tuh kayaknya kok ini kayak orang serius ya. Berarti gue dong yang so asik. Adi juga so asik. Gitu. Udah gue unfollow aja deh gitu. Aku kayak bener-bener. Coba lihat apa sih dia nge-tweetnya apa sih? Itu menurut kalian orang so asik tuh kayak gimana? Kata Fadlan yang kayak gini nih ke Danila. Jadi pertanyaannya muter ya. Udah kayak gini terus balik lagi ke dia. Dan itu lagi PMS. PMS kayaknya. Makanya lu Fad nanti lu ini siklus headnya lu hitung. Soalnya kalau misalnya nggak dikontrol, waktu itu memang pernah ada beberapa yang bahkan rasis ke aku dan secara fisik itu ganggu banget sih. Itu ganggunya setengah mati kayak bilang Cina lo gitu, tapi lebih Cina lo gendut gitu kayak anjing apaan gitu. Apa tujuannya gitu ya? Nggak ngerti kan, pengangguran banget. Tapi waktu itu lo nggak pengangguran kan? Waktu itu lagi nganggur kebetulan dia. Tai banget nih anak satu. Oh iya dia. Tapi meskipun begitu dia tetap beli merchandise-nya Danila kata dia. Walaupun gua udah di unfollow ya. Thank you Fadlan. Yang bajakan ya? Yang bajakan gak ada. Oke, gak ada bajakan. Sebelum ini udah tadi bilang jangan dong mas, jangan mas. Gak apa-apa loh. Gak apa-apa loh. Aku tuh pingin banget ketemu sama orang-orang yang suka ketemu aku di internet gitu. Malah ada yang songongnya minta ampun, pas ketemu langsung tuh gemeteran tuh ada. Kayak justru dikasih tahu kalau Danila jangan terlalu galak sama orang kayak gitu. Tapi enggak sih, kayaknya dia kayak sabar sih Fadlan sih. Asik. Emang. Baiklah. Nah, seputaran cowok-cowok kayak gini sebenarnya. Biasanya itu kalau di bola tuh ada istilah counter attack. Ya kan? Nah, itu biasanya yang attack duluan tuh siapa gitu? Biasanya cowoknya atau elu malah? Aduh, bingung ya. Kadang ke perspektif juga gitu. Maksudnya kadang aku gak niat attack tapi terdengar seperti attack dan sebaliknya kayak Fadlan tadi gitu. Kasusnya Fadlan. Contoh kasusnya Fadlan. Di perspektifku tuh kayak kalau attack gue sih gitu. Padahal enggak kan. Dia biasa aja. Cuman bagi aku kalau nge-attack ya gitu. Jadi kayak perspektif rada bingung sih kalau komunikasi sih. Lo tadi dapetnya gimana? Masih aja. Jujur aja. Lo ngapain ikut nyaut sih? Diam ngapain ikut nyaut lu? Dia ini kayak Lenong nih, nyaut. Lo mau dia? Ini podcast sama lo grup. Apa sih dia ngomong dia ngomong nyaut. Oke, jadi udah terjawab nih. Kita nggak usah perlu tahu Danila punya cowok apa enggak, Lan. Iya. Ini jawab lagi nih. Deg-degan sebenarnya. Tapi risih nggak sih dikepoin orang gitu? Enggak sih. Enggak sih. Maksudnya soalnya udah ada yang aku tampilin di internet itu adalah hal yang memang udah mau nggak mau dilihat gitu. Kalau memang ada yang aku ngerasa risih pasti nggak akan aku share. Oke. Gitu. Nggak akan share maksudnya kayak misalnya manggung nih atau dikepoin kayak Danila, ada yang aku lihat sih kayak Danila agamanya apa tuh, ada yang kepo sampai kayak gitu. Kalau aku ngerasa risih kayaknya kalian nggak perlu tahu deh, itu pasti aku nggak akan pernah nge-blow up. Kayak misalnya sesimpel agamaku apa misalnya kayak gitu. Jadi ya udah di dalam ada bordernya lah intinya. Jadi yang semua sekarang dilihat sih mereka mau kulik kayak gimana sih nggak apa-apa karena aku udah kunci. udah dikunci. Nah itu kalau misalkan cowok-cowok yang deketin lo itu, kalau ada tipe cowok, kalau gue tuh deketinnya tuh pelan-pelan. Kalau lo kan langsung strike ya. Langsung strike. Nah biasanya seorang Danila itu senangnya dideketinnya dengan persuasifnya tuh deketinnya pelan-pelan atau langsung ngomong, dan kayak gue suka sama lo ya, jadian yuk. Gitu. Strike sih. Strike ya. Karena lo tuh the point banget ya. Iya. Tuh Lan.
Dia lagi. Karena dia doang paling membekas gitu. Gue pernah loh kasih langsung gitu kemarin. Oke. Ini kalau sekarang lo manggung nih, kita ngomongin musik nih sekarang ya. Oke. Nah ini yang paling gue ngerti nih. Yes. Wah, musik. Jadi coach. Musik banget gue. The Pines lo. Jadi seorang Lava itu telah membentuk seorang Danila sampai sekarang. Nah sekarang Danila Riyadi itu ingin dikenal sebagai apa? Apakah masih nempel sama Lava atau lu pengen sendiri? Sebetulnya aku pengen dikenal sebagai apa yang ada di dalam kepala orang yang lihat aja sih. Kayak nggak pernah, bahkan aku nggak pernah kayak mendeklarasikan, oh ya gue rebel nih, bla bla bla, gue ngomong jorok gitu, nggak pernah. Cuman orang-orang sendiri yang memang udah melabeli Danila seperti ini, seperti itu. Ada yang bilang lugu lah, ada yang bilang dulu Danila lugu, terus sekarang rokok, unfollow, kayak gitu-gitu ada juga. Cuman balik lagi gitu, di sini gue jual musik aja sih, di luar musik gue. Kalian berhak suka, berhak tidak. Dan sejauh ini kalian boleh melabeli Danila sebebas apapun yang kalian mau gitu, menurut. Oke. Jadi terlepas lo bareng Lava atau lo sendiri, musiknya hanya musik yang dilihat. Berarti lu pengen orang mengenal sebagai musisi. Enggak juga sih, kalau ada yang kayak tadi Mas Rocky kenal aku sebagai sinetron juga enggak apa-apa. Mas Rocky. Ini kan soalnya bintang film juga sebenarnya. Oh iya benar. Aktris pendatang baru terbaik ya. Aktris cari duit namanya BU. Itu namanya BU. Tapi Cowboy Kampus oke lah ya lo sama JJ kan. JJ sih yang keren sih. Itu dia bagus lah, aku kayak kalau nggak ada dia aku nggak akan pernah terjun ke dunia film kayaknya. Jadi lo masuk di situ karena ada JJ-nya. Oh, oke. Jadi baru mulai. Si JJ itu waktu datang ke sini kemarin bilang Danila tuh cocoknya jadi wasit. Itu tiba-tiba kenapa dia bisa ngomong gitu ya? Ya karena tahu nggak Danila tuh adil. Wow. Oh iya. JJ bilangnya. Gitu? Iya. Danila tuh cocoknya jadi wasit apa hakim garis ya? Cuplikannya ada nggak ya? Hah? Hakim garis katanya. Kalau perbedaannya wasit sama hakim garis apa? Kalau wasit yang di tengah tuh yang menentukan keputusan, hakim garis yang ngebantu-bantuin offside apa enggak. Oh, yang di pinggir-pinggir. Iya, yang di pinggir-pinggir. Oke. Pinggir-pinggir. Ya kan di pinggir kan dia. Bener banget juga. Dia tahu deh. Tahu kan? Ya kan ada di TV. Oh iya. Nonton bola berarti. Itu juga bilangnya jelek kayak di pinggir-pinggir apaan, kalau ada yang nonton tuh pasti kayak JJ tuh bilang JJ tuh bilang Danila tuh cocok di hakim garis gitu ya. Waduh, kenapa begitu ya? Karena apa ya? Adil kata dia. Keren banget JJ bisa. Dia visioner banget emang. Gila sih kalau gue ngelihat lu sekarang bikin sama Mardial sama Iga. Iya. Itu gimana ceritanya sih? Itu sebetulnya Mardial tuh udah ngontek, dari tahun berapa ya, 2018 pokoknya kita sempat kenal, terus sempat berpikir kita kolaborasi, terus tidak pernah terwujud karena sama-sama sibuk, sampai akhirnya kemarinan tuh 2020 dia ngontek lagi, nggak tahu kenapa kita kontekan lagi lah intinya, terus bilang kita terusin yang dulu yuk gitu, jadilah lagunya. Udah jadi lagunya, cuman aku kayak ngerasa kayak kurang gigit gitu, kurang gahar gitu. Jadi minta tolong sama Kak Iga, dianya mau, jadilah lagu itu. Oh yes, dan itu nggak Danila banget sih. Dari segi aransemen ya. Asli. Kalau vokal lo sih emang udah karakter gitu, tapi kalau dari segi aransemen kurang, bukan begitu? Oh iya. Enggak. Ini kayaknya meragukan gue banget nih si Kelly ini, sialan. Itu makanya gue langsung tanya. Lu ngomong-ngomong Iga, karena lo tahu, gue langsung tanya. Iga tuh gue nonton waktu dia masih ngeband ngeblues. Wah. Iya betul. Iga gue nyamperin ke backstage. Kenalan dong, orang mana? Bekasi kata dia, kan orang Bekasi. Tuh, betul. Mungkin coach bisa menjawab ketika coach lagi bermesraan dengan kekasih gitu. Backsoundnya tuh suara bola atau musik gitu. Oke, Danila kalau dia suaranya jangkrik. Itu pendopo dong. Bunyinya bukan bunyi mulut ya, bunyi gini nih. Kok jangan malu dong. Apa? Gimana? Waktu itu lo ketemu Iga juga? Iya, ketemu Iga. Jadi dulu ngeblues kan, dia ada 3 fase dalam hidupnya Iga. Blues, terus akustik-akustikan kan. Sekarang baru suara yang pakai batik itu kan. Iya. Pakai batik. Iya, betul.
Kayak pelatihnya Persis Solo Eko Purjianto tuh kalau ngelatih pakai batik. Iya sama. Gitu. Jadi pas collab sama Danilanya tuh nggak Danila banget gitu. Lagunya yang mana? Gue nggak tahu. Itulah yang sering diputerin sama si Ojek tuh. Tapi tip mobil gue lagunya Danila semua karena adek gue demen banget sama dia. Oh. Jadi Danila. Okay. Gue pindah-pindah aja ke Sheila on Seven. Tapi Danila belum kan ada Danila on Seven. Apa? Iya. Danila on Seven? Iya. Belum. Oh, belum. Dengerin deh. Itu mungkin bisa bohong banget kalian membohong lah semuanya. Enggak bener kok. Itu mungkin bisa membuat coach jadi suka sama aku mungkin. Aku suka sama kamu. Aduh, Oji udah dilangkain berapa kali, Ji? Udah dilangkain terus ya. Tapi kan tadi udah minta lo nyanyi tuh. Iya, please dong 1 bait aja. Ini gue ada gitar, gue bisa ngiringin lo. Gak sih? Yang fokus, kamera udah fokus. Kamunya belum fokus kayaknya. Demi kepercayaan diri ya, sikat langsung. Tapi Li, Ingetan. gitarnya Daniel mahal-mahal ya? Apakah? Kalau gue lihat. Enggak. Kalau gue lihat. Jadi dia tuh suka satu gitar Taylor yang menurutnya gue satu saat gue pengen punya ini. Apa sih gitar yang lo punya emang yang lo bilang mahal yang mana? Itu mimpi gue. Yang mana? Taylor. Punya gitar Taylor suatu hari nanti. Punya Dari gitar. ada gitar Taylor. Kalau lu kan pakainya Fender kan? Iya. Oh, iya. Tahu dong warna. Yang warna. Tahu tentang musik dia nih. Yang warna biru langit kan? Iya. Tuh iya tahu. Ada di Instagram sih emang. Aku nonton YouTube, aku nggak tahu Instagramnya apa sih? Aduh nih. Emang udah pada disimpan pertanyaan dari kemarin Kayaknya udah dicari tahu ya. Asli. Iya jadi gue lihat bagus-bagus nih Danila. Untuk seorang cewek niat banget gitu beli gitar bagus gitu. Tapi coach bisa main gitar? Bisa. Main gitar sambil main bola? Wow. Main Coba coach siapa tahu. Apa? Siapa tahu bisa masuk ini Indonesia Mencari Bakat. Seorang anak dari Pandeglang gitu. Oke, itu tapi di Mardial lu main gitar juga enggak? Enggak, justru tadinya nyanyi. disuruh main gitar. Bahkan tadi Mardial ada mau nge-rap malah. Cuman aku kayak ngerasa kayak di sini aku nyanyi aja deh. Biar yang main gitar tuh orang yang emang tahu banget gitarnya tuh mesti diapain gitu. Jadi aku minta ke Iga. Lo harus denger sih lagunya. Oke. Bagus banget. Terus ini dari semua musisi yang akhirnya kolaborasi, kan lo akhirnya sama Om Iwan. Ya, Iwan Bule. Iya. Tunggu dulu. Cici tahu nggak Iwan Bule siapa? justru aku bilang Iwan Bule yang mana lagi? Ketua PSSI Ci. Oh astaga. Jadi Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals. Iwan Fals sama Bule. Tetap nanya. Cikalnya Bule sih. Cikalnya Bule. Tapi bener sih, lo perasaan lo gimana tuh akhirnya bisa kolaborasi sama Oh kirain perasaan lo gimana sih ke Cikal gitu. Wah itu tahun berapa ya lo akhirnya? Kayaknya sempat sama Darah Muda dulu tahun 2019. Oke. Terus Darah Muda itu kan Darah bubar. Muda itu Sandra Yatifai gitu ya. Sama Rara Sekar. Sekar. Bubar terus akhirnya jadi kenal sama Iwan Fals dan teman-temannya. Terus kebetulan album yang kemarin ini Cikal yang produserin kan sama Lava juga. Dan mereka tuh aku udah bilang nih jangan karena lo kenal gue terus lo ajak gue masuk ya gitu. Karena aku gak mau. Aku paling gak suka kayak gitu. Kalau memang lagunya butuh Danila yang nyanyi ya oke. Tapi kalau misalnya enggak cuman buat apa-apa dong gak mau. Ternyata Iwan Falsnya juga seneng untuk berkolaborasi. Aku juga otomatis seneng banget. Sampai digituin tuh jadi kayak merasa ada spot tersendiri yang menurut aku cukup idealis sih bisa nyanyi sama dia. Menurutku justru idealis banget. Lagunya apa? Judulnya Penghibur Hati. Itu lagu ciptaan dia yang kalau nggak salah sih sebetulnya baru muncul pas proses albumnya kan ada lagu yang udah dibikin lama gitu. Itu dia itu lagu yang
pun entah kenapa Cikal sama Lava berpikir kayaknya ini bisanya sama Danila gitu. Karena kan ada banyak kolaborator lain tuh. Iya. Gitu. Dan itu vokal direkturnya siapa? Sendiri. Oh sendiri. Aku gak berani bukan gak berani ya. Aku risih sama vokal director kadang so tahu. Enggak kirain Lava. Maaf ya. No offense ya. Enggak kirain Lava yang ngasih tahu gitu. Lo nyanyi dengan gaya lo, Om Iwan lebih nyanyi. kayak gitu sih. Ini Ci gitu. Jadi dia lebih kayak pokoknya ini ada lagu. Pokoknya saya tahu kalau kau dengar kau langsung suka dan kau tahu nyanyinya mau kayak gimana. Oh, Om Iwan ngomong gitu. Lava. Kalau Om Iwan dia lebih kayak menyerahkan aja gitu. Terus pas tahu namanya, oke, ini sama Danila cocok nih ya. Terus pas workshop sama Om Iwan, dia tuh kosmik banget orangnya tuh. Kosmik banget. Jadi kayak Om Iwan ini aku isi ini ya. Terus ini aku isi ini ya. Oh iya boleh coba gedein. Oh ini di sini aja dia tuh yang bahkan lebih. Lebih tidak se-folk itu. Dia bahkan outer space Jamiroquai. Seriusan? Enggak dia emang se-kosmik. Kenapa Oji? Oh. Jamiroquai. Mengingat mau nyanyi itu. Mau nyanyi gak? Ayo dong Mas, aku bener tapi nanti aku tagih ya. Nanti kita duet, kalau ada duet aku mau deh nyanyi sama dia. Oke. Loh. Enggak apa-apa. Kalau nanti kan aku cuma nyiapin aja. Siapa tahu Danila pengen dengerin kamu nyanyi kayak gimana kan. Oji. Nah itu berarti tahun 2021 berarti. Oke. Dan banyak lagi kayaknya lo lagi bikin album juga kan? Iya. Kemarin soalnya gue nanya Ucup lo lagi produksi. Itu sama Lava gak? Sama Lava. Tetap tapi sama Lava. Produsernya sebetulnya main produsernya itu ada namanya Ota. Dia pemain keyboard juga. Jadi ini album yang eksperimen juga sih sebetulnya. Ini lo songwriting, lo yang nulis? Barengan sama Ota. Jadi ada yang lagunya dia, ada yang lagunya aku, ada yang emang kita barengan bikin. Oh oke. Gue penasaran lo songwriting itu kayak gimana ya? Lo dengerin apa sih sebenarnya? Radiohead dengerin gak? Radiohead dengerin banyak sih. Apa ya? Banyak sih musik-musik. Bahkan Dea Lova, siapa itu namanya? Dua Lipa. Oh, bahkan itu dengerin. Iya lupa. Aku ingin menjadi. Oh, musisi banget tuh Mas. Musisi banget. Oh, bahkan lu seluas itu ya. Iya, dengerin banyak kok. Tapi kemarin kan biasanya lu dengerin apa aja, tapi kan songwritingnya jadi outputnya bisa jadi beda tuh. Jatuh-jatuhnya tuh kayak lebih sering ke yang apa ya, monoton sih. Yang Danila banget songwritingnya tuh EP sih kayaknya. Oh, oke. EP Fingers tuh itu nggak ada campur tangan Lava. Lava cuma ngisi satu gitar, itu pun guide sebetulnya, cuma aku pakai aja. Iya. Oh, itu lu semua tuh di situ, di dalam situ. Produksi sendiri karena dia lagi ngerjain Polka Wars waktu itu kan. Jadi dia nggak bisa bantuin aku buat aransemen, terus habis 2020 itu kayak dong ya? 2019. Oh, udah 19. Bikin deh. Nice. Nice. Oke, Oji mau nyanyi? Lagunya apa? Oke. Ini I'll Make Love to You mau? Nyanyi. Kok kedingin? Soalnya kayak suaranya pantas deh kayak gitu. Iya, black gitu ya, asik black. Tapi aku nggak hafal. Di sini yuk. Kesempatan loh, sini sih. Aduh ya ampun. Oji. Hari ini aku lagi bispak banget tadi sih. Sorry Lan. Disuruh duduk di situ. Ini dia nih. Nah, ya. Enggak lo biasanya nyanyi apa? Iya biasa nyanyi apa? Nih kaosnya aja udah Pink Floyd, lihat udah musisi banget gak dia? Sinian lah, nggak apa-apa kan? Udah antigen kok sini. Oh yaudah. Nah dia biasa itu kemarin setelin lagu Radiohead kayak ke gua. Oke, yang mana? Enggak yang lo mau nyanyiin apa nih sekarang? Susah sih kalau Radiohead. Oh susah ya, apa dong yang itu? Biasanya drum.
Jangan grogi dong. Boleh liatin Danila juga boleh. Gini gandeng. Gini rasanya difotoin dulu. Halo istriku, aku di dalam kamera. Waduh, beneran lo I make love to you. Aduh ya ampun. Oke. Sorry. Tapi tolong sambil liatin Cici deh. Wah. Dari mana? Ini saya ya. Aku nikahin istri aku karena mirip kamu, Ci. Anjing. Ini bener podcast. Dia sambil gini-gini lagi. Anjing. Kalau orang Bandung tuh gini. Itu apa itu artinya? Potong kupingku. Ya kita kembali lagi di Rumpi 77. Itu dikatnya glampis. Gue kaget banget asli. Pernyataan lo ini gila. Itu Mas Doni ya? Ci. Ibu Doni. Oh ini yang Oji, Doni mah Oji. ini. Ini Janji dong. Oji. Oji. Dia janji apa? Fadlan Joni Oji. Juno Oji. Mulai saat ini lo ganti nama jadi Joni ya. Oke. Ya John ya. Oke. Jangan lupa brief John. Ayo Oji kita nyanyi berarti. Ayo. Untuk Oji dan istri Oji. Apa lo mau lagu ini? Mau lagu apa? Ini paling. Ketinggian dari situ. Lo mau azan? Ya, silahkan. Kak, aduh. Ketinggian ya? Ketinggian. Close your segitu. Close your Enggak, lanjut. Close your eyes. Situ. Make a wish and allow for tonight is just your night. No, we're gonna celebrate. Langsung refnya. I'll make love to you. Pindah. dari sini ke sana. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight, baby. All through the night I'll make love to you. Udah. Thank you, John. When you want Me too, and I will let you go till you tell me to. Dilihat dong orangnya. Kerja lagi. Kerja lagi. salah buat istrinya yang mirip aku ya. Aduh, aku seneng banget ada di sini, sumpah. Ini kita akan challenge. Oke. Tebak nama. Jadi kita akan kasih sebuah foto. Lo akan menebak dari ketiga nama tersebut. Waduh, ya ampun. Hukumannya apa tuh? Oke. Wah, push up. Ya ini sih udah pasti banyak yang gagal sih. harus nebak berapa nih? Oke, yang pertama. Semua. Yang masih Oke. bukan Irfan Bahdim, Yayan Ruhian. Yayan. Ada Ryuji Utomo, ada Irfan Bahdim, Bahdim ada sama Yayan Ruhian. Irfan Bahdim bukan katanya. C. C. Yayan Ruhian adalah pemain pencak silat. Yang benar adalah Ryuji Utomo ya. Wah, anjir. gila. Kok fotonya yang itu sih? Emang iya? Iya. Oh, aku tahu itu Mad Dog doang namanya. Oke, yang kedua ini pemain timnas putri. Apakah dia Zahra Musdalifah? Apakah dia Safira Ika atau Anastasia? C lagi deh. Anastasia. Anastasia itu coba kamu jelasin nih yang mana tuh orang.
Selebgram. Yang mana nih? Yang apa? Anastasia selebgram. Kayak jangan berhenti sampai situ doang. Yang apa? Yang itunya offside. Nah. Tetenya. Iya, betul. Ini dia. Bukan kan? Bukan. Oh, si Anastasia Jadi adalah dia- selebgram yang tetenya offside. Betul. Nah, dia adalah Syafira Ika. Oke, Oke, lanjut. Nah, siapakah dia? Yang pertama Witan, yang kedua Egy Maulana, yang ketiga Ezra Walian. Ezra Walian. Jangan gue dong. Egy sih nggak mungkin. Ezra Walian. Bukan ya? Yang benar adalah Yang benar. Witan. Oh, oke. Oke. Dia adalah adalah winger kiri dari timnas senior sekarang. Oh, oke. Timnas Indonesia senior. Dia pemain naturalisasi, posisinya jadi striker. Oke, lanjut. Oke, siapakah dia? Yang pertama Atep, yang B Tantan, C Desta. Namanya lucu. Atep. Dan betul sekali. Tantan kan bocah yang kecil kan? Iya. Desta Vincent kan? Iya. Pasti Atep. Iya, betul. Siapa Tantan? Jadi Tantan yang kita masuk di sini dia striker dari Persebaya. Bukan. Gue juga mikirnya itu sebenarnya bocah kecil itu si Tantan. Oke, benar satu. Oke, siapakah dia? Marko Simic, Mark Klok, atau Spasojevic? Mark Klok deh, tapi bisa dicek terus. Mark Klok. Salah. Marco Yang benar Simic. malah cek. Yang betul A, Marko Simic. Jadi kalau Marco Simic ini dia striker dari Persija Jakarta. Marco yang Cici sebut tadi dia pemain tengah dari Persib Bandung dan yang Spasojevic dia striker dari Bali United. Oke. Gue gak inget. Ngerti. Oke. Seberapa dalam pengetahuan lo tentang Korea. Aduh, enggak lagi. Kalau dari muka-mukanya kayak namanya Son Heung Min. Gokil. Wow, aku jadi Kenapa? kebayang aja deh. Kalau bisa nebak dari mukanya kenapa? Gak tau kayak mukanya namanya Son aja. Oh, iya. Bisa. Lanjut. Ai. Oke. Oke, Ci. Loh, ini disuruh apa? Ini Marcus Horizon, Jason Statham atau Yapstam? Ya pasti bukan dia Statham ya. Gue gak tahu nih namanya siapa. Soalnya jorok banget kayak orang. Dari senyumnya itu. Gak tahu lagi namanya Marcus Horizon. Aduh. Tapi lo tahu orangnya, Ci? Iya ada di. Yang mana nih namanya? Gak Marcus tahu. Horizon. Marcus Horizon gak ada. Namanya nggak ada di sini. Gak Namanya ada. Gak ada di sini, namanya gak ada di sini. namanya siapa? Johnny Sins. Johnny Namanya Sins. Sins banget anjir. Gila. Nice. Aktor laki-laki ya. Diingat itu aktor. Oke, aktor. Baik. Udah habis? Sudah habis. Challenge kedua. Jadi kita ada segmen namanya Ultimate Team. Jadi Oke. lo membangun sebuah tim dari foto-foto ini. Langsung taruh sini aja berarti. Oke. Aduh, urutannya gak tahu, kasih tahu ya. Ya, nanti coach yang akan nyebutin. Oke. Ya nggak coach? Oke. Oke kan? Oke. Bisa dibantu? Oji? Oke. Johnny. Nih jadi taruh aja di sini. Taruh di. Jadi Daniel yang akan memilih. Hai dulu dong sama itu. Sama pemirsa. Aku Johnny gitu dong. Nama lo udah dinobatkan jadi Johnny. Ditaruh aja. Ditaruh aja, taruh. Daniel bebas milih. Oke. Oke. Oke, Danila, kita mulai dengan penjaga gawang ya. Penjaga gawang adalah tugasnya menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Menurut lu siapa di sini yang layak menjaga gawang di tim lu, di ultimate timnya Danila? Wah, yang pasti bukan Jason Ranti dan Onadio Leonardo sih. Yang pasti bukan penjaga gawang ya. Oke, ini kalau aku giniin ketutupan gak muka coach? Enggak.
Gofar Hilman, dia kayak striker Penjaga sih. gawang menurut Daniel Aryan. Soleh, Ardito, Desta. Yang mana yang bikin gawang gak kebobolan? Ari Lesmana. Ari Lesmana. Oke, penjaga gawang adalah Lesmana. Ari Lesmana. Kenapa tuh? Kayak dia cukup dewasa dan berani gitu. Karena yang jaga gawang tidak harus dewasa, tapi dia juga harus berani untuk. Sedap. Kelas. Bagus sekali. Gila. Oke, sekarang Ci, 2 back tengah, berarti lu milih 2 orang yang bisa bekerja sama menjaga pertahanan di depan kiper. Menjaga pertahanan di depan kiper. Iya. Menarik nih. Oh, Tugasnya? Iga Masardi. Oke. Dan Dan Si lesung pipi ini. Irfan Bakdim deh. Oh. Oke. kenapa tuh Iga Masardi terpilih sebagai back tengah? Dia kayaknya selain sebetulnya ketika dia adalah frontman di bandnya, dia sebetulnya udah nge-backup semua band punya gitu. Jadi aku Ais. ngerasa dia bagus untuk backup. Kalau Irfan Bakdim karena istrinya seksi aja sih. Oh, jawabannya makanya kayak Jason. Sama. Ci, tau gak jawaban lu tuh sama-sama Jason Ranti? Sama. Dia suka Irfan Bahdim karena istrinya. Seksi. Jeje, astaga. Oke, sekarang bek kanan. Bek kanan adalah pemain bertahan yang bertugas di sebelah kanan. Oke. Itu gak bantu banget ya. Oke. Back kanan ya. Itu boleh diganti gak Jan Joni? Kayak gue ngerasa diliatin banget sama dia. Yoi. Back kanan Sal Priadi deh. Woi, kenapa nih? Dia kayak melankolis. Kita belum ada laki-laki yang melankolis dalam tim ini. Sal. Dan sebagai back Ardito kanan. Pramono. Back kiri nih ya berarti. Ini back kiri berarti. Dia melankolis tapi realistis. Oke. Bahasanya itu senja sekali nih. Wow. Sekarang Ci, kita melaju ke gelandang. Lu pilih 3 orang. Tugas gelandang adalah membantu penyerangan dan kadang membantu pertahanan juga. Oke. Gitu. Jadi dia kreator, mengkreasikan semua otak permainan. Nah, lu pilih 3 orang yang menurut lu cocok di posisi gelandang. Otak ya. Ya. Oke. Soleh Solihun. Otak. Lava Pratomo. Yes. Otak ya. Ini deh pemain bola satu deh. Bagot. Ya. Yes, Elkan Bagot. Oke, itu adalah 3 gelandang pilihannya Daniel Aryan. Ini jelasin dong. Aku kan nggak tahu dia. Siapakah dia, coach? Elkan Bagot itu pemain naturalisasi terbaru dari Indonesia. Dia berposisi sebagai back tengah. Dia tuh dinaturalisasi dari Inggris. Oh gitu. Gitu. Oh iya, Ipswich ya. Rising Star nih. Oh Rising Star. Oke. Oke, sekarang Danila tinggal pilih 3 orang buat posisi depan. Posisi depan itu kayak Fernando Torres lah kalau di Liverpool dulu. Oh sudah pasti Gofar Hilman. Yes. 3 pilih 3. Karena dia emang ngegas aja dulu. Bisa dijelasin lagi kalau ini. Terus ini nih. Ryuji Utomo. Oke. Karena dia Mad Dog. Selama saya butuh Jason Ranti. Coba kita bersama ya. Dia apa ya? Harus ada yang bikin orang kayak meremehkan tim ini gitu. Jadi ketika dia lihat Jason gitu kayak ini pasti selalu tidak pernah sadar orang ini kan. Terus meremehkan, ternyata di balik itu ada mereka dan mereka semua. Yes. Oke. Di antara yang lu pilih tadi, siapa yang cocok jadi kapten? Kapten adalah pemimpin timnya. Dari sini semua ya? Iya betul. Yang tadi 11 orang itu, kaptennya siapa, Ci? Kaptennya adalah Punya jiwa kepemimpinan, dewasa, dihargain temen, dihargain lawan. Kapten Iga Masardi. Anak ini sih emang. Iya. Iga Masardi. kapten. Oke. Terakhir. Bikin aja langsung ini bisa gak? Panggil orang-orang. Terakhir pelatihnya, Ci. Pilih pelatihnya di antara yang ini yang menurut lu cocok melatih kesebelasan lu ini.
ultimate team yang lu bikin ini Paling terakhir. harus dilatih oleh seorang pelatih yang revolusioner. Nah, silahkan dipilih Oke. yang cocok menjadi pelatih kira-kira siapa? Kalau ini aku boleh nanya dulu nggak ini siapa? Itu kiper Bali United, Nadeo. Oke. Emang ganteng sih. Bukan. Kalau ini nih Itu pemain Bali United juga, Stefano Lillipali. dia apa? Dia posisinya gelandang, Tadi apa gelandang tuh apa? pengatur serangan. Oh. Kalau ini lagi milih pelatih. Iya. Ini aja lah yang soalnya podcastnya dia naik tiba-tiba kan. Iya. Bisa jadi tim ini langsung bisa banyak duitnya loh. Wih. Ini nih. Onat. Itu dia ultimate timnya Daniel Ariadi. Yes. Nah seandainya nih, lo akan punya anak. Kira-kira lo mau anaknya jadi atlet apa? Atlet ya. Atlet. Atlet. Nah, ibu pengen kamu jadi atlet apa? Parkur ada gak sih parkur? Bebas. Parkir. Belum ada kejuaraannya tapi ya parkur ya. Ada gak sih? Ada kan? Ada. Ada ya. Itu Udah aja masuk deh. Extreme Games dia. Parkur. Kenapa parkur? Berlincah aja. Biar kalau ada apa-apa di rumah dia bisa minta bantuan paling cepat. Nah ini kurang garam. Oke maksud gitu. Style gitu. Gua mau seandainya dong buat Danila. Seandainya apa tuh? Boleh dong. Danila, Cepat nih. seandainya di dunia ini nggak ada hukum, lu mau ngapain? Bebas gitu ngelakuin apa aja tanpa hukum. Ini jebakan ya biar gue ditangkep ya. Kalau nggak ada hukum, aduh, Kalau begini sih banyak banget kayaknya. Satu aja sih, nggak usah semua yang disebutin. Wah, bodoh. mau cukur rambut orang. Oh, cukur rambut orang. Oke. Lanjut. Gak deh jangan dicukur bagus gitu. Oke, jadi nanti tim AFF kita, timnas Indonesia itu akan tanding di Piala AFF dan kita butuh ucapan semangat buat timnas Indonesia dari lu. Wah, timnas Indonesia sehat selalu itu yang pasti. Terus harus happy karena kalau enggak itu yang akan ganggu fokus nanti pada saat di sana. Yang pasti semangat dan sukses. Yes. Nah, sebelum pamit kita ada oleh-oleh nih buat Danila. Ada FUT yang lu harus tanda tangan lu Danila. Ini ada nilai-nilainya di sini. Cat lovers, terus apa lagi tuh? Games, terus music Major 7. Major 7, Acting 2019. jeroan 0. Jeroan 0 ya, karena menurut Tulang lu gak suka jeroan. Menurut siapa? Pak Tulang. Bener. Keren jualan parfum. Nicholas Saputra, love. Nicholas Saputra, yes. Itu dia. Silakan ditandatangan. Di mana? Bebas di mana aja. Gitu. Aduh, keren. Wah Thank ini you, Ci. aku yang thank you sih. Siap. Terima kasih sudah nonton Sportcast. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Twitter, di Instagram, TikTok, dan tentunya di YouTube kita. Sampai ketemu lagi di Sportcast berikutnya. Danila Riyadi. Yeay!